Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung antar kabupaten di Pulau Nias putus akibat banjir dan longsor. Polisi sita jet ski hingga kapal pesiar milik bos judi online di Kota Medan, Apin BK. African swine fever menyerang ribuan babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Peternakan Sumut beri himbauan siaga untuk menghadapi kemungkinan penyebaran virus. Waspadalah saat memarkir kendaraan Anda dan pastikan ada pengaman ganda, termasuk pastikan gembok pengaman rumah atau tempat hunian tidak mudah dirusak. Sebuah rumah kos di Kota Medan dibobol pencuri sepeda motor. Para pelaku terlebih dulu merusak kunci gembok pagar kos dan kemudian menggotong sepeda motor keluar pagar. Dua korban pelaku pencurian motor spesialis rumah kos beraksi di salah satu rumah yang berada di Jalan Halat, Kota Medan. Dua orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor ini berbagi tugas. Seorang pelaku terlebih dahulu merusak gembok pagar kos, sementara seorang lagi bersiaga di motor memantau situasi. Usai berhasil membobol gembok pagar, kedua pelaku pun masuk ke halaman parkiran kos dan menggotong dua sepeda motor. Satu sepeda motor sport, sementara satu sepeda motor matic. Usai berhasil menggotong motor keluar, pelaku kemudian mematahkan stang motor. Namun dari dua motor yang berhasil dibawa keluar, hanya satu motor yang berhasil dipatahkan stangnya, sementara satu motor lagi tidak berhasil karena dikunci ganda. Itu orangnya udah paham gitu tempat-tempat lokasinya itu gimana itulah. Jadi makanya saya pun kalau lihat orangnya saya nggak cuman ya samar-samar karena saya lihat di CCTV itu 3/10. Orangnya dua orang. Cara kerjanya orang tuh rusak motor. Atas peristiwa kehilangan ini, korban telah melaporkan ke Polsek Medan Kota. Sementara itu, penghuni kos berharap polisi dapat melakukan patroli rutin di kawasan rawan kriminalitas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin digelar di Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat dengan agenda pembacaan putusan. Dalam pembacaan putusan tersebut, anak kandung Bupati Langkat nonaktif Dewa Perangin-angin divonis 1 tahun 7 bulan. Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu sore pekan lalu kembali menggelar sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin dengan agenda pembacaan putusan dalam 3 perkara, yaitu perkara meninggalnya Saryanto Ginting dengan terdakwa Dewa Perangin-angin dan Hendra Subakti, perkara meninggalnya Abdul Sidik Isnur atau Bedul dengan terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiri, serta perkara tindak pidana perdagangan orang dengan 4 orang terdakwa. Dalam pembacaan amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin Halida Rahardini menjatuhkan vonis 1 tahun 7 bulan kepada terdakwa Dewa Perangin-angin yang merupakan anak kandung Bupati Langkat nonaktif dan Hendra Subakti. Begitu juga dengan terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiri. Keempat terdakwa divonis 1 tahun 7 bulan karena terdakwa dinilai secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 351 tentang pengeroyokan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Ketua Majelis Hakim Halida Rahardini membacakan pertimbangan yang meringankan antara lain. Keempat terdakwa tidak pernah dihukum pidana. Keduanya telah membayar restitusi sebesar Rp365 juta kepada keluarga korban dan bersikap sopan selama persidangan. Sedangkan yang memberatkan antara lain kedua terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan. Sementara itu untuk perkara tindak perdagangan orang, Hakim memvonis 4 orang terdakwa berbeda. Terdakwa Suparman Perangin-angin divonis 2 tahun penjara, sedangkan 3 terdakwa lainnya yaitu Rajisman Ginting, jurnalis Tasur Bakti. Terang Ulur Sembiring divonis 3 tahun oleh Majelis Hakim. Kemudian juga soal barang bukti.
kami nanti akan menentukan sikap dalam 7 hari ke depan karena tadi kan baru dibacakan, jadi salinannya belum kami dapatkan. Demikian juga perkara yang Hermanto dan kami rasa itu hukuman yang cukup berat. Kenapa ada rentang waktu? Ada rentang waktu 8 hari ketiga peristiwa itu. Dan terdapat fakta persidangan adanya kekerasan sebelum si Bedul masuk. Sebelumnya dalam pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 4 terdakwa dalam 2 perkara meninggalnya Saryanto Ginting dan Bedul selama 3 tahun penjara. Sedangkan dalam perkara tindak perdagangan orang, jaksa penuntut umum menuntut 4 terdakwa selama 8 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. African Swine Fever menyerang ribuan babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Peternakan Sumut kini memperluas pemeriksaan babi ke sejumlah kawasan dan beri imbauan siaga untuk menghadapi kemungkinan penyebaran wabah yang sama. Ribuan ternak babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang kembali mati mendadak. Data sementara yang diperoleh Gerakan Peternak Babi Indonesia, ada 2.000 babi yang dilaporkan mati mendadak dalam sepekan. Babi yang mati mendadak kebanyakan mirip dengan gejala virus African Swine Fever. Ciri-cirinya babi demam tinggi dan tidak mau diberi makan. Tidak lama kemudian, babi ditemukan mati mendadak. Sejauh ini kematian didominasi menyerang indukan. Yang sudah melapor ke saya yang dari 2 kabupaten, Kota Medan dan Deli Serdang itu kisaran 2.000 ekor. Gejalanya seperti apa Pak? Kalau yang di tempat Bapak, gejalanya seperti apa awalnya? Gejala yang ada di kandang kita ini demam, tidak mau makan, dan akhirnya terjadi pendarahan dari kuping, dari hidung, dari mulut, dan dari kemaluan. Balai Veteriner Sumatera Utara telah mengambil sejumlah sampel ternak babi di kawasan Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Pemeriksaan sampel menyatakan positif terserang virus African Swine Fever. Pihaknya kini memperluas pengambilan sampel hingga ke wilayah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencari penanganan. Kepada kabupaten kota untuk lebih ketat menjalankan biosecurity di kandang-kandang ternak yang ada di kabupaten kota. Artinya setelah 2 tahun lalu katakanlah sudah hampir hilang, ini muncul lagi, apa kita lalai seperti apa ya Bu? Kalau sebetulnya lalai sih enggak Pak, tetap kita setiap tahunnya itu menginformasikan atau memberikan edaran surat untuk pengawasan, memperketat pengawasan lalu lintas ternak terhadap utamanya adalah penyakit hewan menular. Menanggapi penyebaran virus ini di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah menyebarkan surat edaran ke kabupaten dan kota agar siaga menghadapi kemungkinan penyebaran wabah yang sama. Para peternak berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan solusi terkait virus yang menyerang babi di kawasan Medan dan Deli Serdang, mengingat belum adanya vaksin khusus untuk virus tersebut. Virus ASF 2019. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun dibacok geng motor di kawasan Aloha, Kota Medan. Polsek Medan Labuan telah memburu kedua pelaku. Seorang remaja bernama Wahyuda, 13 tahun, warga Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, menjadi korban pembacokan di kawasan Aloha, Taman Maharani, Kota Medan. Tangan kiri korban nyaris putus akibat senjata tajam jenis celurit yang ditebaskan pelaku terhadap korban. Peristiwa pembacokan terjadi saat korban akan pulang usai dari bermain futsal dan melintas di seputaran pabrik kertas kawasan Taman Maharani. Tiba-tiba 2 pemuda mengendarai sepeda motor langsung membacok tangan korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat dari lokasi untuk mendapat pertolongan pertama. Kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Marta Friska, Kota Medan. Dia kan lagi pulang ke rumah katanya. Habis tiba-tiba datang orang berkereta, tiba-tiba udah langsung bacok gitu aja. Saya mana tahu apa-apa lagi, udah gitu aja. Nah, Ibu dari mana? Dari pulang Taman Maharani main-main. Iya, main. Jam 8 malam, Pak. Iya. Kereta juga hanya 2 orang lah. Satu kereta aja? Hanya 2 orang dia bonceng. Kalau dari perawakannya lebih dewasa dari si Yuda? Awalnya
kemudian. Sementara itu polisi dari Polsek Medan Labuhan telah melakukan penyelidikan dan memburu kedua pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.